Jadi pasti ketika teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya teman-teman akan dinyatakan bisa saja dinyatakan tidak lulus, tidak kan? kompeten Tidak gitu kompeten. ya. Ini benar lamar pada jabatan ini apa enggak sih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Diani. Dan di video kali ini kita akan sharing-sharing seputar SKB di Kementerian Agama. So, kali ini saya sudah kedatangan dua tamu yang luar biasa. Kita akan kenalan dulu ya sama mereka berdua. Silakan Mas. Halo teman-teman, nama saya Rudi Kurniawan, biasa dipanggil Ludi. Saya CPNS, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, formasinya auditor, tahun anggaran 2019. Jadi masih baru ya Mbak, fresh from the open. Jadi baru 2019 itu awal kali pembukaan ya Mas. Betul. Ya? Penerimaannya kemarin 2020 ya. Betul, Desember. Untuk SKB-nya. Oke, salam kenal Mas Rudi, dan di sebelah kanan saya sudah ada wanita cantik. Silakan Mbak memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam kenal. Saya Nur Laila, bisa dipanggil Lala. Saya CPNS Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, sama dengan Mas Rudi. Formasinya adalah calon auditor. Oke, salam kenal sama Mas Rudi, sama Mbak Laila. Nah, jadi mereka berdua akan menemani saya, teman-teman, untuk membahas SKB di Kementerian Agama. So, buat teman-teman yang sekarang sudah dinyatakan lolos ya untuk maju ke babak SKB, jangan sampai kelewatan video ini. Tonton sampai selesai, oke? Oke teman-teman, jadi kita akan bahas dulu ya secara keseluruhan gambaran SKB di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini punya tes yang agak berbeda nih sama instansi lain. Kalau di instansi daerah itu kan kebanyakan SKB, CAT. Benar. Bedanya apa sih Mas, Mbak, CAT dengan SKB di Kementerian Agama itu? Siapa nih? Mas Rudi aja deh. Balala duluan. Yaudah, Coba Balala yang boleh. cantik duluan. Jadi teman-teman, SKB di Kementerian Agama itu seperti yang disampaikan oleh Diani tadi, itu berbeda dengan yang ada di daerah. Ketika di daerah itu pakai CAT, kita di Kementerian Agama ini tidak pakai CAT. Kita ada 3 tahap dalam SKB, yaitu wawancara, kemudian praktik kerja, dan juga psikotes. Jadi ketiganya ini yang harus kita lalui dalam proses SKB. Nah, 3 ini nanti bisa beda-beda nih. Ada yang dilaksanakan dalam 3 hari, ada yang dapatnya wawancara dulu, kemudian praktik kerja, kemudian terakhir psikotes, atau yang dapat praktik kerja dulu atau wawancara dulu. Nah, itu tergantung dari pembagian. Nanti akan ada notifikasi ya Mbak Diani di masing-masing akun SCAS ya teman-teman semua. Tadi Mbak Lala sudah menyampaikan ya apa saja sih yang bakal teman-teman jalani di SKB Kementerian Agama. Terus mari kita sekarang tanya sama Mas Rudi. Itu tadi masing-masing itu bobotnya seberapa ya Mas ya dari keseluruhan penilaian SKB? Silakan Mas Rudi. Ya baiklah, tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Lala gitu ya, ada 3 subunsur SKB. Yang pertama ada praktik kerja, yang kedua ada psikotes, yang ketiga ada wawancara. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait bobot begitu ya masing-masing tes tersebut. Yang pertama itu adalah praktik kerja. Praktik kerja itu 35% dari total keseluruhan nilai yang akan teman-teman terima. Kemudian psikotes itu 30%, kemudian wawancara itu adalah 35%. Jadi bobot 70% itu paling tinggi itu adalah ke praktik kerja dan wawancara. Jadi teman-teman harus memaksimalkan pada 2 item itu. Tapi psikotes juga penting banget karena 30% itu cukup besar. Jadi tiga-tiganya saling berkelindan sehingga harus mendapatkan nilai maksimal pada ketiga sub unsur tes tersebut. Itu tahun lalu ya Mas ya? Yap, itu tahun lalu ya teman-teman. Untuk tahun ini ditunggu aja ya, ada pengumuman resmi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ya, khususnya Biro Kepegawaian begitu ya. Tapi kemungkinan nggak akan beda jauh nih teman-teman bobotnya, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Lala dan Mas Rudi apa saja yang akan teman-teman jalani gitu pada saat SKB. Sekarang kita akan kulik lebih dalam nih, satu persatu kita kupas. Yang pertama wawancara dulu. Kemarin saya sudah sempat bikin video buat teman-teman yang masih belum sempat nonton, silahkan ditonton di link di description box saya. Nah, tapi kita akan tanya juga pengalamannya Mas Rudi dan Mbak Lala kemarin waktu wawancara. Kalau Mbak Lala kemarin apa saja sih Mbak yang ditanyakan oleh penguji supaya nanti teman-teman tuh punya gambaran gitu, mereka tuh harus mempersiapkan apa aja. Oke, mungkin teman-teman yang belum pernah ikut seleksi CPNS di Kementerian Agama atau ikut seleksi tapi nggak sampai ke tahap SKB bingung apa bedanya sih wawancara sama
praktik kerja. Jadi kalau di Kementerian Agama itu karena kita lagi pandemi gini gitu, jadi kalau praktik kerja itu tetap ya kayak wawancara tapi kontennya praktik kerja. Tapi kalau wawancara itu adalah wawancara moderasi beragama gitu teman-teman. Di highlight wawancaranya adalah wawancara moderasi beragama. Nah ini merupakan isu yang memang lagi dikembangkan juga nih sama Menteri Agama kita yang terbaru, itu tentang moderasi beragama. Jadi ASN itu teman-teman, itu salah satu fungsinya adalah pemersatu bangsa. Jadi yang perlu teman-teman tanda kutipkan, digaris bawahi dan ditebalkan merah itu adalah seorang ASN itu wajib untuk moderat. Moderat itu adalah tidak berat kanan ataupun tidak berat kiri. Kita harus berada di tengah-tengah untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi kurang lebih pertanyaan yang muncul di wawancara moderasi beragama itu tentang bagaimana sikap kita kalau misalkan kita berada di posisi yang harus memilih nih antara memilih pemimpin, apakah boleh kita memilih pemimpin? Cluenya nih ya, misalkan ada, apakah boleh kita memilih pemimpin yang berbeda agama dengan kita, atau berbeda suku dengan kita, atau berbeda ras dengan kita. Nah, kita di situ akan diuji bagaimana tanggapan kita dan tingkat moderasi kita di situ. Atau mungkin kaitannya dengan dasar-dasar negara, kemudian kaitannya dengan Pancasila, NKRI, undang-undang, kemudian tentang lambang negara. Nah, itu kita akan ditanyai seputar hal tersebut. Oke, itu udah jelas banget ya teman-teman. Itu Udah ada bocorannya udah lah. ada bocorannya nih dari Mbak Lala. Kita harus terima kasih banget sama Mbak Lala. Nah, kurang lebih ini bukan bocoran ya, ini adalah ketika itu saya Oke, ditanya pengalaman. kurang lebih pengalamannya seperti itu. Pengalaman. Nah teman-teman nanti ketika muncul pertanyaan kurang lebih tidak akan jauh dari itu. Gitu. Betul. Mungkin dari Mas Rudi bisa kasih tips and trick nih buat teman-teman yang akan menjalani wawancara. Kira-kira apa sih tipsnya sehingga Mas Rudi tuh bisa lolos sampai sekarang nih jadi CPNS ya? Insya Allah bentar lagi diangkat Lagi, PNS. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. On the way 100%. Gimana Mas Rudi tips and tricknya? Ya, tadi bagus banget ya penjelasan dari Mbak Lala terkait pengalaman beliau selama waktu tahun 2020 ya. Betul. SKB SKB 2020. Kita CPNS tahun anggaran 2019 cuma SKB-nya 2020. Tips and triknya yang pertama, karena itu banyak pertanyaan terkait pemahaman kita ya terkait moderasi beragama, maka mau tidak mau harus baca buku saku moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kunci itu. Kunci utamanya, jadi pahami betul terkait paham, cara pandang, cara bersikap, kemudian prakteknya seperti apa sih. Nah kalau sudah dibaca buku itu aja ya sudah Lewat sudah pasti paham. moderat. Sudah pasti moderat. Terus yang kedua harus paham juga fungsi kita, paham 5 pilar agama, 5 pilar negara itu, Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Kemudian dikaitkan dengan fungsi kita sebagai ASN. Nanti kita akan diberikan isu-isu terkait yang kekinian begitu ya. Kemudian ditanya pendapat kita. Nah, kita harus paham betul terkait posisi kita sebagai calon ASN. Tapi kita juga harus moderat, dan kita sebagai warga negara, kita sebagai pribadi, nah itu kan banyak hal yang kemudian merasa dipertentangkan, tapi kita harus bisa menjawabnya semoderat mungkin. Gitu, itu sih tipsnya. Dan menjawabnya pun harus singkat padat dan jelas ya Mas. Jangan kemana-mana Karena karena waktunya singkat. Singkat. Kemarin kalau Mas Rudi sama Mbak Lala berapa lama tuh kurang lebih? 30 menit ya? Iya, kurang lebih 30 menit. 30 menit. Dan masing-masing orang beda-beda. Iya betul waktunya. Yang pasti kita harus up to date dengan berita-berita terkini ya, isu-isu terkini ya Mas Rudi. Iya. Oke. Betul. Itu dia teman-teman tentang wawancara. Oke teman-teman, sekarang kita akan kulik lebih dalam tentang psikotes nih. Nah, mungkin di sini Mas Rudi sama Mbak Lala bisa kasih gambaran ke teman-teman semuanya. Kira-kira psikotes di SKB Kemenak itu seperti apa? Apakah sama dengan psikotes pada umumnya atau ada perbedaan? Silakan Mas Rudi. Ya, terima kasih Mbak Didi. Psikotes itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya bobotnya itu 30% ya. Jadi lumayan besar. Jadi teman-teman harus belajar maksimal sebelum mengerjakan psikotes. Tapi bagi teman-teman yang ya TU-nya kemarin cukup tinggi ya. Kalau kita lihat kan skor sekarang itu cukup tinggi-tinggi ya TU-nya. Iya, sampai 470 ya. Oh, jadi kalau tinggi-tinggi ya sudahlah, lewatlah. Pasti bisa menyelesaikan soal psikotes ini secara maksimal. Dan apakah beda soal-soal psikotes Kementerian Agama dengan soal-soal psikotes di tempat lain?
hampir sama ya, hampir sama. Jadi kalau teman-teman bahkan ikut TPA atau psikotes mau kerja di BUMN, di swasta, Bappenas, itu kontennya, soalnya itu hampir sama. Jadi tidak beda-beda jauh sih, ya matematika dasar, logika, dan bagi teman-teman yang TU-nya lancar ya pasti psikotesnya lancar juga. Paling cuma ada tambahan satu jenis tes yaitu papikostik ya. Papikostik. Di akhir biasanya Mas ya. Betul. Biasanya kalau kita lamar di BUMN atau kantor-kantor lain kan dibedain tuh antara psikotes TPA biasa dengan papikostik lah. Kalau Kementerian Agama itu digabung dengan papikostik. Papikostik itu berisi statement-statement teman-teman. Mungkin bisa dicontohkan kali ya, Mbak Diani. Contohnya, saya sangat suka bekerja dalam tim gitu. Itu ada pertanyaannya. Nanti teman-teman tinggal milih jawabannya, sangat tidak sesuai, sesuai, tidak sesuai, atau apalah gitu. Ada pilihan-pilihannya yang menggambarkan itu karakter diri kita. Betul, karakter teman-teman. Tinggal dipilih aja, tidak ada jawaban benar atau salah karena itu menggambarkan kepribadian kita. Jadi berisi statement-statement. Saya tidak suka bekerja dalam tim, atau saya lebih suka pekerjaan dengan ketelitian tinggi. Ya sudah, dijawab aja sesuai karakter. Oke, makasih Mas Rudi penjelasannya. Nah, sekarang kita tanya ke Mbak Lala, teman-teman. Kira-kira Mbak Lala, apa sih tips and trick gitu buat teman-teman bisa mengerjakan psikotes dengan baik? Silakan Mbak Lala. Kalau Mas Rudi tadi udah secara akademisi ya gitu, kurang lebih persiapannya seperti itu. Tapi saya lebih mau ngasih trik yang sifatnya itu teknik gitu. Jadi karena psikotes ini dilaksanakannya secara online dari tempat masing-masing ya, dari wilayah masing-masing, pastikan teman-teman itu laptopnya itu benar gitu. Maksudnya gini, kita bawa laptop yang sehat gitu, jangan yang Ya sudah yang sakarat. yang sakit gitu. Karena ini adalah perjuangan, benar, ini perjuangan gitu. Jadi pengalaman yang tahun lalu itu ada yang ketika baru mengerjakan beberapa soal itu laptopnya mati dan dia kebingungan mencari laptop pengganti. Akhirnya kan itu ibaratnya digadaikan gitu kan, keberhasilan kita digadaikan di situ gitu. Ya otomatis dia buyar langsung, kemudian tidak akan ada tambahan waktu apapun yang terjadi, mau laptop kita mati, mau kita tiba-tiba apa, dan persiapkan kesehatan diri kita juga. Jangan di tengah-tengah kita tiba-tiba mules atau apa. Jadi sarapannya yang bener lah. Itu memang hal-hal yang sepertinya tidak dianggap serius gitu ya. Tapi ternyata itu penting. Dan bahkan kalau kemarin, karena kita psikotes pertama kali ya kemarin, psikotes online gitu. Jadi itu bisa jadi ada pengunduran waktu gitu. Jadi pastikan teman-teman juga bawa bekal atau dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang sifatnya teknis itu teman-teman, penting. Oke teman-teman, itu dia tentang psikotes. Oke teman-teman, sekarang kita akan kulik bagian praktik kerja. Yang terpenting nih. Paling penting. Nggak terpenting juga sih, tapi bobotnya lumayan besar ya Mbak ya. Karena 35% ya Mbak Mas ya. Banget, 35%. 35%. Oke teman-teman, jadi di Juknis Kemenak tahun 2020 itu disampaikan nih kisi-kisi tentang praktik kerja. Indikator penilaiannya itu ada 4. Yang pertama, penguasaan bidang jabatan. Kedua, pengalaman kerja. Ketiga, kemampuan bahasa asing. Dan yang keempat, kemampuan teknologi informasi. Nah, kita akan bahas nih secara lebih dalam ke Mas Rudi dulu tentang penguasaan bidang jabatan. Kemarin itu Mas waktu praktik kerja, bentuk pertanyaannya contohnya tuh kayak gimana, dan boleh dicontohin nggak cara Mas Rudi itu menjawabnya di bagian penguasaan bidang jabatan? Silakan Mas. Ya, ini biasanya ya teman-teman, ini pertanyaan pertama yang hampir ditanyakan kepada semua peserta, gitu ya Mbak Lala. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu sebelum hadir ke tempat tes, itu teman-teman harus menguasai benar materi ini, dan ini sifatnya memang harus hafalan ya. Memang harus hafalan. Karena undang-undang nih. Karena undang-undang. Jadi teman-teman, penguasaan terkait jabatan yang teman-teman lamar ini sangat penting, karena teman-teman mau masuk rumah, tapi teman-teman nggak tahu itu rumah apa, itu rumah siapa, ngapain masuk. Berarti kan tujuannya nggak jelas ya. Jadi pasti ketika teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan itu, ya teman-teman akan dinyatakan bisa saja dinyatakan tidak lulus, tidak kan? Kompeten, tidak gitu kompeten. Ini benar lamar pada jabatan ini apa enggak sih gitu. Contohnya kemarin saya lamar pada jabatan fungsional auditor gitu ya. Yang ditanyakan pasti yang pertama teman-teman harus baca Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN. Itu semuanya harus, semua PNS harus baca itu, semua formasi. semua formasi, bukan hanya auditor. Karena itu ya
kitab sucinya Kitab ASN. suci, betul. Rumah besarnya teman-teman. Rumah besarnya. Ada lagi aturannya PP 11 2017, PP 17 2020. Jangan lupa catat teman-teman. Penting, yuk. Catat ya. Nanti kalau terkait jabatan fungsional, apapun jabatan fungsional teman-teman baca di peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Semuanya ada. Ketik aja Permenpan tentang jabatan guru, Permenpan tentang auditor, arsiparis, semuanya ada di Peralatan sana. komputer semuanya ada. Betul. Nanti kalau teman-teman lamar auditor seperti kami berdua ya harus hafal contohnya, hafal atau minimal tahu lah ya. Tahu persis itu contoh PP 60 tahun 2008 tentang pengendalian internal, kemudian peraturan-peraturan BPKP terkait jabatan auditor, angka kredit, kerjanya apa, standar kompetensinya apa. Karena teman-teman mau lamar jabatan Ada itu, yang mulai pusing. Teman-teman kelihatan ya, ini pantasan bisa lolos sampai akhir ini kayaknya udah paham banget ya. ya itu mau nggak mau teman ya baca. Mau nggak mau. Kalau nggak bisa ngafal ya baca, pahami aja. Apalagi untuk jabatan auditor, setahu kami banyak yang sarjana pendidikan ya. Jadi tapi bisa lah ya. Bisa, Kalau bisa. hafalannya kuat mah gampang. Kalau belajar mah bisa. Cincai, itu jenis jabatan juga ditanyakan. Apa aja, ada jabatan pelaksana, fungsional, struktural, itu ditanyain semua itu. Kalau teman-teman nggak baca aturannya ya, Wassalam ya. wassalamualaikum. warahmatullahi. Terima kasih, cukup sekian. Jadi penting banget teman-teman ya untuk menguasai regulasi yang berkaitan pertama tentang ASN, yang kedua tentang jabatan yang teman-teman lamar. Yes. Oke, itu sekilas tentang penguasaan bidang jabatan. Nah, sekarang tentang pengalaman kerja nih. Kita akan tanya ke Mbak Lala. Kemarin waktu Mbak Lala ditanyain pengalaman kerja, Mbak Lala tuh bagaimana sih cara meyakinkannya ke penguji sampai akhirnya Mbak Lala tuh bisa lolos gitu. Dari sekian banyak yang melamar, Mbak Lala bisa lolos sampai akhir jadi orang-orang yang terpilih. Silakan Mbak. Oke, pengalaman kerja ini penting juga ya, karena memang tidak ada syarat khusus bahwasannya kita harus punya pengalaman kerja. Fresh graduate pun itu bisa apply gitu kan. Tapi kita pengalaman kerja ini dibutuhkan karena nanti kaitannya dengan bidang kerja. Jadi ketika ditanya pengalaman kerja, teman-teman itu sebisa mungkin sudah bisa menyambungkan antara latar belakang teman-teman dengan pekerjaan yang akan kita ampu. Contoh, pokoknya sambung-sambungin aja deh. Pokoknya gimana caranya itu bisa nyambung gitu ya. Ya karena kita ya gimana ya, karena ini tujuan kita gitu kan, ini yang kita sedang perjuangkan, jadi sebisa mungkin itu kita sambungkan. Contoh, kemarin itu saya sempat menjadi staf kepegawaian di salah satu rumah sakit. Menjadi pertanyaan, kenapa sarjana hukum ada di rumah sakit gitu kan ya. Terus sekarang melamar Menjadi auditor di Kementerian Agama gitu kan. Jadi ya saya sambungkan bahwasanya memang sarjana hukum ini di mana saja dibutuhkan, bahkan di rumah sakit sekalipun. Nah, kebetulan saya di kepegawaian gitu yang membidangi tentang masalah-masalah kepegawaian. Nah, saya sambungkan dengan tugas-tugasnya auditor, yaitu melakukan pengawasan terkait dengan yang berbasis tugas dan fungsi gitu. Jadi saya sambungkan bahwasanya salah satu tugas saya waktu itu adalah menilai kinerja karyawan gitu di kepegawaian, menilai kinerja karyawan, apakah kinerja karyawan ini sudah sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, sedangkan nanti tugas saya sebagai auditor itu adalah menilai kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama, apakah kinerja pegawai negeri sipil ini sesuai dengan aturan atau belum. Nah, itu kan nyambung sama gitu kan. Kalau dulu bisa yang aja Mbak Lala. nah gitu stick lah gitu kan. Atau mungkin yang guru nih, atau mungkin yang guru dulu jadi guru kok tiba-tiba mau auditor ngapain gitu. Jawab aja, oh ternyata satuan kerjanya Kementerian Agama ini banyak yang di bidang pendidikan. Saya paham Pak tentang regulasi pendidikan dan lain sebagainya. Ya pokoknya sambungkan. Makanya teman-teman harus paham tentang tugas dan fungsi dari auditor atau jabatan yang dilamar. Oke, keren banget ya pembahasan teman-teman. Ini pasti langsung pada cerah gitu ya. Otaknya sebelumnya gelap. Kepalanya langsung ada lampu-lampunya. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga nih, kemampuan bahasa asing. Kalau kemarin Mas Rudi waktu ditanyain kemampuan bahasa asing, kemarin tuh bisanya bahasa asing aja. Bahasa asing apa aja? Silakan Mas Rudi. Ya. Grogi teman-teman. Aduh. Ini pasti ditanyakan ke semua peserta. Waktu itu saya ditanyakan sama penguji saya, kamu bisa bahasa apa saja? Waktu itu saya jawab, saya bisa bahasa Inggris dan sedikit bahasa Arab gitu ya. Okay. Nah waktu itu langsung disuruh berbahasa Inggris dan bahasa Arab, dan waktu itu memang tanya jawabnya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi bahasa Inggrisnya juga yang nggak level-level advance sih, yaitu kayak bahasa Inggris biasa, percakapan, bahasa Arab juga gitu. Jadi kalau memang nggak bisa ya diutarakan aja. Bisanya saya tuh bahasanya ya
sampai di sini saja, tapi minimal teman-teman menjawab dengan bahasa seberapa bisa teman-teman. Jangan bilang nggak bisa gitu. Iya, bisa, itu Jangan penting. bilang. Tunjukkan effortnya teman-teman Iya. untuk bisa maju gitu. Betul, tunjukkan. Dan waktu itu juga ditanya berapa TOEFL, berapa TOEFL, dan kalau teman-teman punya sertifikat TOEFL apa TOEFL itu dibawa. Waktu saya itu juga disuruh menunjukkan mana sertifikat TOEFL apa TOEFL, karena itu menunjukkan seberapa kompeten gitu ya, setidaknya gitu, berapa skor TOEFL, berapa skor TOEFL, itu menggambarkan kemampuan teman-teman dalam berbahasa. Tapi bagi teman-teman yang tidak kurang cakap gitu berbahasa, nggak apa-apa, sebisanya saja, tunjukkan effort atau usaha teman-teman, berusaha untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh sebenarnya bisa gitu, karena Dan mau ada tidak kemauan gitu Mas ya untuk belajar. betul, dan ada kemauan untuk belajar, karena nggak mau sekarang kan ada manajemen talenta ASN, Iya. pengembangan ASN, era globalisasi, kita mau tidak mau dituntut harus bisa berbahasa asing. Berbahasa asing. Oke, sekarang tentang kemampuan teknologi dan informasi. Kemarin tuh Mbak Lala ditanyanya gimana sih, dan boleh dicontohkan mungkin cara menjawabnya seperti apa? Oke, terkait teknologi informasi, ini rata-rata saya tanya dengan beberapa teman yang lain yang juga mengikuti tes dan lulus, itu memang beda-beda, dari setiap orangnya dapatnya beda-beda. Yang pasti ini terkait dengan teknologi yang akan kita gunakan dalam bidang kerja, yang nggak akan kita gunakan gitu, kita nggak akan Nggak mungkin ada ditanya, jauh ya Mbak ya? kita nggak akan mungkin ditanyakan tentang bagaimana kamera gitu kan, kalau kita jabatannya auditor gitu. Kalau Pranata Humas pasti ditanya gitu tentang kamera, tahu nggak Pak tentang ini editing dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terkait tugas bidang kerja kita, itu saya kemarin ditanyain tentang Google Drive, kemudian ditanya tentang pemanfaatan internet, Word, kemudian Excel, PowerPoint. Word, Excel, Microsoft ini, kemudian PowerPoint, kemudian ditanya tentang formula gitu kan, karena kita nanti kaitan bidang kerjanya adalah mengolah data yang Dan menganalisis ya, dan Mbak ya? menganalisis. Jadi kita ditanya terkait dengan itu. Nah, teman-teman harus paham nih bidang kerjanya itu nanti akan menggunakan teknologi apa gitu kan. Nah, itu harus kita pahami. Oh iya, saya juga Operation Zoom, oh iya benar, itu ganti penting background, banget, ganti apa? karena selama ini mungkin ada ya yang ikut Zoom itu cuman ikut turut serta aja nih, udah dikasih linknya klik doang gitu kan. Padahal sebagai operator kita juga harus tahu nih bagaimana membuat room, bagaimana, nah itu nilai plus. Nah kemudian kalau teman-teman punya skill lain di bidang informasi, teknologi informasi, walaupun nggak ada kaitannya dengan bidang kerja, tunjukkan saja. Siapa tahu itu menjadi nilai plus. Misal nih saya sebagai auditor, tapi saya bisa editing nih, tunjukkan saya bisa editing Pak. Pokoknya tapi dengan cara yang santun ya, jawab dulu apa yang Jangan menjadi kelihatan sok ya, pertanyaan. Mbak ya? Iya, jangan kelihatan sok. Pokoknya kita rendah hati gitu kan ya. Nah, kita Bukan jawab berdiri ya, Mbak? bukan. Suka menabung nggak tuh? Kita jawab dulu apa yang dipertanyakan, baru setelah itu mohon izin Pak, saya punya keahlian lain, kalau diperkenankan saya ingin ini. Oh, pasti akan Senang malah. akan senang gitu kan, karena akan bermanfaat untuk organisasi. Oke teman-teman, itu dia kita sudah bahas ya secara keseluruhan, mulai dari wawancara, psikotes, sampai dengan praktik kerja. Nah sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan minta tips and trick nih dari Kak Rudi dan Kak Lala. Gimana caranya biar bisa lolos nih sampai akhir? Silakan Mas Rudi, gimana tips and tricknya? Baiklah, yang pertama itu pastikan dalam keadaan sehat. Yang kedua, membawa semua persyaratan tes. Yang ketiga, pastikan perangkat berfungsi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan substansi. Ini pasti teman-teman memang harus belajar. Belajar, ini kan waktunya masih cukup panjang lah ya. Harus belajar, memang benar-benar baca semua aturan, baca semua regulasi, buka website instansi, kemudian cari sebanyak-banyaknya informasi terkait instansi, jabatan, kerjanya seperti apa, kemudian baca buku Saku Moderasi Beragama. Udah itu aja. Kalau semua itu sudah dikuasai, alhamdulillah jalan lurus akan Insya gampang. Allah, Jalan tol Ya, lurus, jalan bebas hambatan ya. Iya, termasuk dengan teman-teman menyaksikan video seperti ini itu bisa ngasih gambaran yang cukup Benar. gamblang ya teman-teman. Dulu saya belajarnya juga dari YouTube Dari loh. YouTube. Jangan salah, kita bertiga Salah. tuh alumni YouTube. Iya, benar. Sejujurnya saya tidak punya buku SKD atau SKB karena saya Aku belajar dari YouTube. di sela-sela kerja gitu baca YouTube, setelah kerja baca YouTube, dan itu tuh benar-benar it works, membantu Karena banget. sumbernya tuh dari pengalaman real gitu teman-teman, sehingga memang kita akhirnya jadi benar-benar punya gambaran. Oke, terima kasih Mas Rudi, tips and trick-nya. Ada lagi mungkin? Cukup. Ya. Sekarang kita akan beralih ke Mbak Lala. Silakan Mbak.
Kalau saya tipsnya adalah yang pertama luruskan niat kita mau jadi ASN itu apa. Setelah ada usaha-usaha duniawi nih ya, pasti ada sebuah garis lurus dari Tuhan itu yang nggak akan tertukar gitu. Jadi mohon ke Tuhan, mohon ke doa kedua orang tua yang udah berkeluarga, mohon doa kepada keluarga, dan jujur, jangan coba-coba untuk tidak jujur gitu kan. Misal karena kita online misalkan bikin contekan di belakang laptop misalkan, itu akan ada konsekuensinya tersendiri dan itu pasti terbaca oleh penguji gitu. Karena penguji itu sudah punya walaupun dari jauh, jarak jauh itu sudah punya mekanisme yang ibaratnya bisa melihat, oh itu lagi baca nih, lagi baca di layar, itu bisa mereka bisa melihat itu semua. Kemudian usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Insya Allah kalau usahanya keras, semuanya dijalankan sesuai regulasi, insya Allah aman sampai akhir jalan tol itu tadi. Takdir nggak pernah salah alamat. Nggak juga. pernah salah alamat. Yakin Luar aja, biasa. Bismillah, lurusin niatnya. Lurusin niatnya untuk mengabdi ke negara, jangan karena pengen ngejar jadi PNS-nya aja gitu. Kalau nggak dapat PNS, nanti kita ketika gagal jadinya Iya. kita jatuh, udah stres. Oke teman-teman, luar biasa banget ya sharing kita kali ini dengan dua narasumber yang luar biasa. Ini kakak-kakak saya semua, insya Allah Adik doang ya. bentar lagi akan keliling Indonesia nih untuk monitoring di Kementerian Agama. Terima kasih banyak Mas Rudi, terima kasih banyak Mbak Lala atas kesediaan untuk sharing. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kami doakan semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini bisa lolos sampai akhir. Amin. Oke, itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on my next video. Bye-bye.